Hai Sobat BC, jumpa lagi dengan saya John di Podcaster update dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC, pernah kan melihat gitu, merasakan belum tentu ya, melihat minuman-minuman yang mengandung alkohol. Nah, hari ini kita akan membahas minuman yang mengandung alkohol. Telah bersama saya Bu Sambas. Bu, jumpa lagi, gimana kabar? Baik Mas John. Baik Ibu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait yang familiar di masyarakat ya, minuman yang mengandung alkohol. Bisa disampaikan sebagai awalan Ibu? Minuman mengandung etil alkohol adalah minuman. Jadi semua yang bisa diminum yang mengandung etil alkohol. Kadarnya berapapun, dibuat dimanapun yang beredar di dalam wilayah Indonesia. Oke, baik Ibu. Nah, karena beredar ini kan pasti ada penjualnya. Saya pribadi Ibu sering melihat di pasaran ada yang penjual toko biasa, ada yang di swalayan, ada juga di hotel dan lain-lain. Nah, sebenarnya tempat penjualan ini perlu diawasi dan ada izinnya enggak sih Ibu? Nah, kalau tempat atau bangunan yang menjual minuman mengandung etil alkohol, di dalam peraturan cukai itu kami menyebutnya tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol yang menjual MMEA tadi, minuman mengandung etil alkohol tadi, langsung ke konsumen akhir. Berarti harus ada izin? Harus memiliki izin, karena ada pengawasannya, harus diawasi. Izinnya gimana Ibu? Ke kantor BC juga kan? Pastinya. Jadi kalau mau mengajukan TPE MMEA bisa secara langsung ataupun online ke kantor Bea Cukai yang terdekat dengan lokasi yang akan dimintakan izin. Kemudian mengajukan berita acara pemeriksaan dulu, baru setelah itu mengajukan permohonan NPP BKC. Nah, setelah dapat izin, ada kewajiban enggak Ibu? Sebenarnya kita jangan ngomongin izin dulu karena gitu ya. Siap, ya. Karena tidak semua tempat tadi yang menjual minuman mengandung etil alkohol itu wajib memiliki izin. Kalau yang dijual itu kadar alkoholnya tidak lebih dari 5%, maka dia tidak wajib memiliki izin NPP BKC. Berarti batasnya 5%? Ya, 5%. Gitu. 5% harus ada izin. Di atas 5%. Di atas 5% harus memiliki izin dari Bea Cukai. Termasuk warung-warung yang biasa misalkan toko jamu ataupun yang swalayan yang menjual itu? Nah, itu menarik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa batasannya adalah kadar alkohol. Toko jamu biasanya yang dijual apa Mas? Anggur gitu. Anggur merah gitu ya, atau yang sejenis gitu. Nah, anggur itu rata-rata kadarnya 14%. Berarti logikanya dan seharusnya sesuai dengan undang-undang, tempat-tempat tersebut harus memiliki izin sebagai TPE MMEA. Iya. Kalau yang online Ibu, kan saat ini apa-apa online nih. Ya, nah, jualan yang gini online ini juga harus ada izin juga Ibu. Nah, betul. Tadi saya juga sudah menjelaskan TPE adalah tempat penjualan yang menjual langsung kepada konsumen gitu ya. Berarti kalau online gimana? Dia menjual langsung nggak ke konsumen? Menjual langsung dan pasti punya tempat kayaknya kan? Menjual langsung berarti seharusnya memiliki izin sebagai TPE MMEA. Yang jadi masalah di sini adalah kita akan selama ini kita kesulitan melacak atau mencari tempatnya ada di mana nih. Gitu. Jadi tapi kalau kita tahu, mereka seharusnya wajib dan punya NTP, izin sebagai TPE MMEA. Pokoknya siapapun yang menjual minuman mengandung etil alkohol yang di atas 5%, maka harus ada izin Ibu ya produknya. Ini contohnya ini Ibu. Ini ada beberapa minuman ya, ini hanya sebagai contoh. Ini contoh minuman yang mengandung etil alkohol dan harus ada izin. Nah, coba dicek Mr. John nih.
kadarnya berapa persen? Kadarnya di mana ini saya ini ya. Ini kalau yang saya pegang. Oh iya Ada ini. kadarnya. Nah, kadarnya kalau yang saya pegang ini 4,9%. Ini 4,8. Oke, berarti artinya yang menjual ini, toko yang menjual ini tidak wajib tidak memiliki wajib, ya. TPE, izin sebagai TPE MM. Kurang lebih. Oh siap. Ternyata batas ya yang dijadikan acuan, bukan bentuknya. Ini kalau bentuk kan sepertinya butuh ini ya. Tapi ternyata tidak ya. Oke, baik Ibu. Siap Ibu. Terima kasih obrolannya hari ini luar biasa, singkat tetapi cukup mencerahkan buat kita semua bahwa tempat yang harus ada izin itu adalah bukan dilihat dari tampilannya seperti ini, tetapi ada lihat dari kandungan alkoholnya. Kalau kandungan alkoholnya 5% ke atas, maka harus ada izin. Saya rapikan ya. Di atas 5%. Di atas 5%. Siap. Gitu, di atas 5% harus ada izin ya. Oke, baik Bu Sambas. Terima kasih. Terima kasih. Obrolan hari ini cukup luar biasa, mencerahkan buat kita terkait dengan TPE MMEA. Ya. Terima kasih Mr. John. Oke, baik Sobat BC, demikian obrolan kita hari ini dengan Bu Sambas, narasumber yang luar biasa terkait dengan TPE MEA. Sekali lagi, izin diharuskan kepada toko baik yang langsung ataupun yang online yang menjual produk yang mengandung etil alkohol di atas 5% ya. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi Bu Sambas. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema-tema yang menarik. Obrolan di Podcaster. Podcast terupdate dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai. Demikian Sobat PC. Terima kasih. Terima kasih.